Dari kota Yogyakarta, inilah Borobudur Writers and Cultural Festival 2022 dengan tema Membaca Ulang Pemikiran Haryani Santiko, Durga di Jawa, Bali, dan India. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Shanti. Kita jumpa dalam acara tahunan meditasi dalam acara Borobudur Writers and Cultural Festival tahun 2022 kali ini, dan ini adalah hari kedua. Meditasi adalah kegiatan lazim yang dilakukan di seluruh Nusantara selama ribuan tahun dengan bermacam ragam pola. Tiap tahun kami mengajak Bapak dan Ibu memulai hari yang padat dan mencerahkan dalam rangkaian acara Borobudur Writers and Cultural Festival untuk duduk sebentar, membersihkan hati dan pikiran dalam kegiatan bermeditasi bersama. Melakukan meditasi tidak mengganggu kita dalam menjalankan ibadah kita masing-masing, bahkan para pembimbing kita dalam melakukan meditasi secara teratur mengatakan itu jalan yang sempurna untuk membantu kita menemukan kehusyukan dalam ritual kita. Hari ini pembimbing meditasi kita adalah Ibu Niluh Suryani yang sangat kesohor dari Pulau Bali. Sebelum kita mulai latihan meditasi pada pagi hari ini, rekan saya Yudi Widiantoro akan menyampaikan biodata singkat dari Ibu Suryani. Silahkan Mas Yudi. Yudi masih mute. Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, spesialis kesehatan jiwa, konsultan. Dilahirkan di Singaraja pada tahun 1944. Beliau selesai pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, kemudian mengambil spesialis kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan selesai pendidikan doktor atau S3 dari universitas yang sama, yaitu Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai founder atau direktur dari Suryani Institute for Mental Health, President of Community Against Sexual Abuse atau SAKA. Beliau juga Ketua Umum Yayasan Ureda Sejahtera Bali, Ketua Yayasan Putra Susana Bali. Banyak sekali penghargaan yang beliau peroleh, antara lain bahwa beliau adalah Kartini Indonesia 2005 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Beliau juga salah satu dari 7 Indonesia Super Women to commemorate Emancipatory Day or Hari Raden Ajeng Kartini dari Groove Magazine. Penghargaan yang lain adalah Who's Who in the World 2006, Healthcare, Medicine, Psychiatrist, and Educator. Ibu paling berpengaruh di Bali pada tahun 2007 yang diberikan oleh Harian Umum Nusa Bali pada tahun 2007. Penghargaan Secan Award pada tahun 2009. Juga penghargaan yang paling penting adalah penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Suryani Institute for Mental Health dalam membebaskan dan mengobati penderita gangguan jiwa yang dipasung di Bali pada tahun 2011. Judith Award dari pemerintah Polandia yang diberikan pada tahun 2019. Juga perempuan inspiratif Nova 2017 dari tabloid Nova. Dan yang gak kalah penting adalah Kick and the Heroes pada tahun 2020. Juga dari pemerintah, dalam hal ini BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, berupa Ikon Prestasi Pancasila 2020. Selain prestasi dan penghargaan ini, beliau, Bu Profesor Luh Ketut Suryani, juga menghasilkan beberapa buku. Antara lain, Balinese People, a Reinvestigation of Character, yang diterbitkan oleh Oxford University Press.
Dan juga pola asuh orang Bali Hindu dalam buku Cendekiawan Hindu Bicara Denpasar 1993. Dan yang sangat terkait dengan meditasi pagi ini adalah bukunya yang ditulis pada tahun 96, yaitu Meditasi Mencapai Hidup Bahagia. Diterbitkan oleh Bali Post. Menemukan Jati Diri adalah juga salah satu karya Bu Suryani yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia pada tahun 2000. Living in the Spirit Denpasar, penerbit Bali Post juga tahun 2003. Dan yang lainnya bukunya adalah Atasi Masalah Anda dengan Kemampuan Spiritual. Ini penting sekali, sangat terkait dengan meditasi pagi ini. Siap mengatasi badai kehidupan perkawinan. Biarkan anak berkembang wajar. Ini buku yang lainnya, judul buku yang lain. Yang lainnya juga adalah Biarkan Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan. Buku yang lainnya adalah yang diterbitkan oleh Pustaka Populer Obor pada tahun 2010 adalah Menembus Pancaran Mata Ibu. Menemukan Diriku Kembali. Masih ada banyak sekali bukunya. Dan ini di 2014, Suryani Institute Press menerbitkan kembali buku Meditasi Mencapai Hidup Bahagia. Dan 2016, Bu Suryani juga dengan Suryani Institute Press menerbitkan Meditation, Bio-Psychospirit, Social Cultural Process. Itu beberapa buku dari Bu Suryani, selain juga e-book, yaitu Bincang Teater, sesuai dengan profesi Bu Suryani. Kemarin, teman-teman semua, kemarin Bu Laura Romano bilang bahwa meditasi yang dilakukan Sumara yang dibimbing oleh Bu Laura Romano sama seperti yang juga dilakukan oleh Bu Suryani. Apakah hari ini ada kesinambungannya? Mari kita sama-sama mengikuti meditasi yang akan dibimbing oleh Bu Suryani. Pada Profesor Suryani, waktu dan tempat kami tersediakan. Silakan, mungkin kami siap mengikuti meditasi yang dibimbing oleh Bu Suryani. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyebarkan meditasi yang saya terima pada saat saya masih muda. Meditasi ini saya terima di Adelaide tahun 1965, di mana sebelumnya saya mempelajari banyak metode meditasi, tetapi akhirnya saya menemukan meditasi yang paling sederhana, bagaimana kita menggunakan spirit, roh, atma kita. Dan hari ini, kalau teman-teman mau mencoba, mari kita lakukan hal ini. Yang penting adalah dalam meditasi ini, kita bisa duduk bersila, laki perempuan sama. Saya tidak membedakan perempuan harus bertimpuh, laki bersila, tapi kita sama sebagai manusia, agar bisa menemukan bagaimana cara meditasi dan dalam waktu berapa menit kita meditasi. Kami mengajarkan meditasi bisa dilakukan pagi hari atau sore hari, sebaiknya 2 kali sehari, sekitar 10-15 menit, jangan lebih. Karena hidup kita bukan untuk meditasi, hidup kita untuk kerja. Dan dalam meditasi ini, jangan berpikir hasil. Maukah kita melakukan ini setiap hari? Dengan kita melakukan setiap hari, maka tanpa sadar, kita bisa menggunakan spirit, roh, atma, atau apalah namanya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak metode meditasi yang diberikan, tetapi yang saya akan berikan adalah bisakah kita menggunakan spirit, roh, atma kita yang terbentuk waktu pertemuan sperma ovum terjadi spirit, roh, atma. Banyak orang tidak mengerti tentang spirit, roh, atma. Tapi dalam pengalaman saya, setelah melakukan hubungan seksual malam hari, pagi hari sudah datang dengar suara ibu saya anak. Di sana mulai saya berpikir, kok ada anak, dan pelajari ternyata ini namanya roh yang akan membentuk mind body. Selama ini kita hanya mempergunakan mind body, dan kalau kita meditasi kita gunakan spirit,
Dan kalau bisa kita spirit gunakan dalam keseharian, maka kita tidak akan pernah mengeluh, tidak ada waktu untuk melakukan atau saya capek dan sebagainya, karena kita akan merubah diri kita. Normalnya memang ilmu kedokteran mengajarkan tidur sekitar 8-10 jam. Kalau kita tidur seperti itu, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan meditasi, tidak memandang berapa jam Anda tidur. Bisa 1, 2, 3 jam, yang penting nyenyak. Tapi kita bisa bekerja. Nah, untuk itu mari kita mulai dengan duduk bersila. Kalau belum bisa dicoba dulu. Kemudian tangan ditaruh seperti ini. Bukan tenadah, begini atau begini. Yang mana nyaman. Kemudian lemaskan seluruh tubuh. Pusatkan perhatian 1 titik 1 meter di depan Anda di lantai. Bila kelopak mata telah terasa berat, mata berkedip atau mata terasa perih, biarkan mata tertutup dengan sendirinya. Semua sudah tutup mata. Atur posisi tubuh, kepala dan punggung tegak. Seluruh otot dalam keadaan relaksasi. Kalau posisi duduk belum nyaman, dirubah. Setelah itu, jangan bergerak lagi. Pusatkan perhatian pada hidung. Rasakan udara dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernapasan jangan diatur, biarkan napas secara alami. Mata tetap di tengah-tengah, memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Mata jangan melihat hidung. Kepala dan punggung tegak. Seluruh otot dalam keadaan lemas atau relaksasi. Mata tetap di tengah-tengah, memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Mata jangan melihat hidung. Kalau air liur banyak keluar, ditelan. Pusatkan perhatian, hanya merasakan masuknya udara dari luar, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernapasan jangan diatur, biarkan nafas secara alami. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Pernapasan jangan diatur, biarkan nafas secara alami. Mata tetap di tengah-tengah, memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Perhatian hanya merasakan kekuatan atau energi atau perasaan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak kaki. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa,
Biarkan apa adanya. Perhatian tetap merasakan proses masuknya kekuatan dari luar, masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak kaki. Rasakan hal ini beberapa kali. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak tangan. Rasakan hal ini beberapa kali. Kepala dan punggung tetap tegak. Mata memandang ke depan dalam keadaan tertutup. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat ubun-ubun. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat seluruh tubuh. Pusatkan perhatian pada hidup kembali. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat hidung.
Dalam hati mohon pada Tuhan, berikan saya jalan terang, sehingga kebahagiaan hidup bisa saya rasakan. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun ke otak, menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh fungsi fisik dan mental. Rasakan ketenangan dan kebahagiaan yang diberikan beliau pada diri kami. Ucapkan terima kasih. Rasakan seluruh tubuh bertenaga seperti biasa. Sadari berada di tempat ini. Setelah seluruh tubuh dalam kondisi normal, buka mata pelan-pelan, duduk seperti biasa kembali. Nah, ini meditasi yang saya sebut meditasi relaksasi spirit. Karena saya yang menemukan, maka saya harus menulis nama saya untuk membuktikan bahwa ada orang Bali yang bisa menemukan satu metode yang bisa disebarkan buat mereka yang ingin mempelajari. Kemudian yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran meditasi. Mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak Ibu Suryani. Kami mempersilahkan Bapak dan Ibu hadirin untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Ibu Suryani. Jika ingin lewat chat juga bisa disampaikan, nanti akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Yudi, dan kami persilahkan Ibu Suryani untuk menanggapi. Ini sudah ada pertanyaan, Yud? Saya bacakan, ini ada titipan pertanyaan yang masuk lewat dari pribadi. Bisa dibacakan pertanyaan? Ya, saya akan bacakan. Bisa. Ya. Terima kasih Ibu Suryani. Pertanyaan adalah, ketika ada pemusatan pada satu objek, seperti yang dikatakan di awal, dalam hal ini hidung, saya merasakan ada terasa ketegangan di otot sekitar bola mata dan kening. Saya merasa kurang nyaman. Bagaimana mengatasinya ini, Ibu? Itu dari segala macam bisa terjadi dalam proses tubuh, biarkan saja. Mata tegang atau tubuh yang lain tegang, kalau merasa tegang tidak relax, tapi pemusatan tetap merasakan proses masuk udara dari luar, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung, sampai Anda merasakan ini tidak lagi udara, tetapi energi. Ini energi, mangga, udara dan sebagainya. Tapi kita mencari sampai merasakan udara lagi yang kita gunakan. Jadi apapun yang dalam diri, jangan ketakutan, fokus. Kalau badan digerakkan dan hidup, itu adalah percobaan. Misalnya badan digerakkan, ada yang menggerakkan, tetap tegak. Dan kalau mata mau memang dan sebagainya, kita harus bisa menguasai. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Ibu Suryani. Ada lagi? Ini ada Ibu, kan sudah saya bacakan. Ini ada yang di chat, saya bacakan.
Dari Bapak Denny Hermawan bertanya, apa tujuan akhir dari meditasi ini? Apakah sekadar untuk relaksasi demi menyokong kinerja profesional sehari-hari, atau mungkin ada tahapan atau tujuan yang lebih mendalam? Demikian dari Bapak Denny, Bu. Tujuan meditasi ini kita memperkenalkan kemampuan akma selama ini kita menggunakan dan kedokteran pun menyampaikan bahwa dari mind dan sosiologi. Ya. Tetapi kemudian saya memperkenalkan konsep baru bahwa kita tidak kita punya spirit yang terjadi terbentuk sebelum tubuh ini. Jadi kami mengajarkan meditasi ini roh dalam pesan. Kalau sudah, maka kita akan segala macam. Jadi itu yang jadi untuk tidak terlalu mudah, terus kita mau menerima dari teman-teman. Tadi misalnya mata sudah terjepit dan sebagainya. Semua perubahan adalah mengatasi sehingga dan kemudian atau apalah. Dan kalau kita sudah menggunakan itu, kita bisa merubah. Dalam ilmu kedokteran, suruh tidur, kita tidak bisa tetapi kalau kita satu jam pun dapat. Nah, kalau demikian kita bisa selain itu kita merasakan dia perlu jadi banyak hal yang kalau kita tetapi ya sama dengan kita belajar bisa belajar pun juga ini berpikir mau nggak? Maaf sekali Ibu Suryani, suara Ibu terputus-putus. Sebelumnya apakah mau tanya juga ke Pak Dani yang bertanya tadi, apakah puas atau cukup jawaban dari Ibu Suryani karena suaranya terputus, atau mau mendapat penjelasan lebih lanjut pada Pak Dani? Mungkin bisa open mic-nya. Kalau tidak dilanjutkan yang lain. Oke, pertanyaan kedua Bu Ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta. Kedua, Bu. Ya, Ibu Sinta adalah seorang wartawan dari hypeabis.id. Beliau bertanya, Bu Suryani, bagaimana memusatkan konsentrasi saat meditasi ketika situasi di sekitar terlalu ramai. Kemudian manfaat apa yang dapat diperoleh dari meditasi selain bisa menggunakan spirit? Itu dari Ibu Sinta, Bu. Silahkan. Kita meditasi, jangan kita ini memang ramai, tetapi dalam kerangka kita tetap perhatian pada diri kita menggunakan meditasi. Nah, itu kita menganggap meditasi yang untuk bicara. Untuk apa kita ajar meditasi dalam tenang, dan sesuatu yang perlu kita lakukan. Jadi banyak hal yang Oke, terima kasih Bu Suryani. Maaf saya mau tanya BWJF bagian teknisi ada yang bisa memperbaiki kesulitan teknis karena suara Ibu Suryani itu putus-putus di bagian yang sangat krusial. Jadi
Tadi ada permintaan dari Pak Denny mungkin untuk mengulang keterangan, tapi sebelumnya kita bisa Pak Agung atau pihak teknisi bisa mengatasi. Ada gaung? Mohon maaf, Ya, mohon silakan. maaf Ibu, ini sepertinya dari pihak Ibu Niluhnya device-nya yang kurang dekat atau bermasalah. Kalau dari teknis aman semua di sini, Mbak Debra. Oke. Ini kayaknya sumbernya dari sananya. Oke. Bagaimana Ibu? Mungkin bisa Ibu Suryani bisa lebih mendekat kepada device-nya, Bu? Coba saya bisa. Ya. Ya jelas? Mungkin sudah tadi Pak Denny yang tadi pertanyaan awal yang disampaikan oleh Mas Yudi, Pak Denny minta diulang lagi Bu seluruh keterangan Ibu. Bisa diulang? Suaranya sudah jelas? Suara sudah jelas sekarang, ya. Tadi pertanyaan mungkin bisa diulang, Yud. Saya ulangi Bu ya, dari pertanyaan dari Pak Denny. Apa tujuan akhir dari meditasi ini? Apakah sekadar untuk relaksasi demi menyokong kinerja profesional sehari-hari? Atau mungkin ada tahapan atau tujuan yang lebih mendalam? Begitu Ibu dari Pak Denny. Tujuan belajar adalah kita membutuhkan kemampuan kita mengalami yang kita dapatkan waktu dibentuk dewasa atau roh. Selama ini kita dilatih hanya untuk menggunakan mental, mind. Karena itu kita untuk mempelajari hal di pemikiran di luar kemampuan sebagai manusia. Misalnya bagaimana kita berhubungan dengan beliau pencipta, bagaimana kita berhubungan secara dengan hak saudara atau bangsa yang di luar, yang sekarang kita menggunakan telepon, tetapi tanpa telepon. Jadi banyak hal yang kita peroleh. Kita menggunakan spirit, ide-ide baru yang menunjukkan untuk berubah dan keadaan yang membuat kita seperti ini. Dan yang terakhir, kita berkomunikasi, belajar dengan yang kita lakukan. Selama ini orang itu jauh tidak ada kemampuan. Tapi kalau kita kita tidak akan mampu belajar apa kehendak beliau dan juga tapi tidak perlu terlalu bagaimana kita berhubungan sebagai manusia bisa saling dan saling cukup demikian nyaman dengan tidak betul tidak bisa mengatasi dia benci sama kita peduli amat yang kita dan sebagainya. Bisa didengar suaranya? Iya. Yud, ada komentar dari Pak Denny mungkin bisa dibacakan. Ini komentar dari Pak Denny, saya pikir perlu diperhatikan juga oleh kita semua, baik panitia atau admin yang membantu Ibu Suryani. Ini sepertinya Ibu Prof pakai lebih dari satu device, sehingga terjadi echo dan oleh Zoom terjadi auto reducing audio. Begitu Bu. Juga ada permintaan untuk merangkum penjelasan dari Ibu Suryani. Akan saya coba kalau sebisa mungkin. Suaranya masih bisa didengar. Maaf Ibu. Ada usul dari Ibu Sinta, Bu Suryani, kalau Ibu memegang mic-nya lebih dekat ke mulut, bisa dicoba, Bu. Apakah mic-nya dari di kabel atau dia statis, Bu? Mic-nya saya tidak pakai mic. Ya, ini ada
seperti ada noise dalam jalur audionya, kata Ibu Nataya. Ya, ada usul untuk didekatkan device. Teknisi saya. Ini memang kesulitan era digital ya Bu ya. Mudah tapi susah. Ada usul juga dari Ibu Cinta, Ibu. Dengan Mungkin suara bisa saya. dipakai headset. Mungkin device Ibu dimatikan satu. Bisa. Bagaimana, ada usul dari teknisi? Sudah jelas? Suara saya Seperti- dengan begini jelas? Apa Sepertinya masih sedikit lebih jelas. Mudah-mudahan sambil memperbaiki device, seandainya ada masih masalah. Tapi ada pertanyaan yang menarik mungkin Ibu, berkaitan dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Apakah itu juga ketegangan dengan pemusatan pikiran, ada rasa timbul akan adanya saya atau aku yang bisa menghalangi keterhubungan dengan higher spirit atau Brahman. Mungkin menarik ini, bagaimana menjelaskannya? maksudnya bagaimana Bapak? Tidak jelas. Coba diulang lagi. Ya, apakah dengan adanya ketegangan seperti yang saya rasakan sebelumnya, dengan pemusatan pikiran itu, timbul juga ada rasa akan saya atau rasa ego, aku, yang saya merasa bisa menghalangi keterhubungan dengan higher spirit atau Brahman. Ya, kalau kita mau memusatkan perhatian itu, nanti spirit itu akan mengambil alih. Logika kita, apakah saya menyakiti dia dan sebagainya, itu logika. Tetapi dalam spirit dia akan tahu bagaimana membuat orang itu nyaman, bisa menerima atau tidak. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mind. Jadi dengan spirit tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, tetapi mencoba menerangkan kalau diterima syukur, kalau tidak, tidak. Tapi kalau kita masih menggunakan mind, kita tetap berpikir apakah dia senang atau tidak, apakah dia itu menerima saya atau tidak. Tetapi kalau spirit bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang kita ajak ngomong. Mungkin ada dari bantuan spirit ini, suara Ibu lebih jelas terdengar sekarang. Ya. Ibu Sinta, kami persilahkan untuk menanyakan lagi. Mungkin silahkan buka kamera dan buka mic saja, Ibu Sinta. Langsung kepada Ibu Suryani. Ya, silakan Bu Sinta, Watawati dari Bisnis Indonesia. Ini contoh kalau kita menggunakan mind, alat-alat dan sebagainya, tetapi secara spirit kita mencoba gunakan. Selamat pagi Ibu Suryani. Selamat pagi. Saya Sinta dari Hypebeast Business Indonesia, Bu. Ibu, saya mau tanya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa dengan meditasi tidur pun cukup dengan 1 jam saja ya, Bu. Itu seperti apa, Bu, pengaruhnya dan bagaimana? Tadi kan Ibu mengatakan juga kalau tidur itu biasanya harus 8-10 jam, tapi cukup dengan 1 jam. Itu bagaimana, Bu? Mengingat tidur kan sangat penting untuk kesehatan kita ya, Bu. Kemudian yang tadi saya tanyakan lagi, bagaimana manfaat dari meditasi ini untuk kehidupan kita sehari-hari, termasuk untuk kesehatan fisik dan mental ya, Bu. Lalu yang saya tanyakan tadi kembali, Bu, bagaimana memusatkan fokus saat meditasi di tengah situasi yang ramai. Terima kasih, Bu Suryani. Meditasi ini gunanya adalah kita menggunakan spirit roh
atma itu. Kalau kita gunakan logika otak main, maka dalam kehidupan kita karena terlatih untuk tidur nyenyak bisa sampai 8-10 jam. Tetapi itu kan memerlukan waktu untuk memperbaiki kondisi tubuh. Tetapi kalau kita menggunakan spirit, maka kelelahan dalam kehidupan ini tidak seperti kalau kita menggunakan fisik. Nah, tentu tidak ketika Anda baru belajar sudah bisa seperti ini. Saya perlu waktu juga untuk bisa mencapai ini. Dan akhirnya 1 jam pun saya bisa tidur. Cukup untuk menghadapi keadaan yang sekarang. Apalagi kalau kita sibuk, harus membuat paper, harus ada ceramah dan sebagainya di beberapa tempat. Nah, mungkin kita akan tidur seperti orang biasa. Nah, untuk itulah kita perlu menggunakan kemampuan spirit, roh, atma itu memerlukan waktu. Jangan berpikir sekarang saya belajar meditasi bisa. Sama seperti ngomong, Anda bisa langsung bisa ngomong, kan perlu waktu beberapa tahun. Nah, karena itu kalau Anda mau, cobalah gunakan spirit itu sehingga bisa. Ya, kalau tidak mungkin saya kalau dengar tadi baca, menulis buku, apa aktivitas saya macam-macam, karena tidur saya yang tidak seperti orang biasa. Ya, jadi kalau Anda ingin demikian, dicobalah. Siapa tahu bisa. Tapi saya sudah mencoba hal seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya apa, Ibu? Tentang konsentrasi di saat keriuhan di sekelilingnya. Kalau kita ingin konsentrasi, ya konsentrasi. Jangan mengatur alam. Kalau kita mengatur alam lingkungan, repot kita. Semua suruh diam, mau maksa. Jangan ribut dan sebagainya. Latihlah diri. Dengan melatih diri, ribut apapun kita bisa, tentu akan bisa. Ya, itu perlu waktu. Ya, jadi seperti wartawan itu kalau wawancara kita fokus pada orangnya, walaupun orang ribut di sebelahnya, bisakah kita cuma mendengarkan suaranya itu? Itu perlu latihan. Dan bagaimana kita menulis sambil mendengarkan dengan bersama-sama, itu pun juga perlu latihan. Nah, itu gunanya kita mampukah menggunakan spirit itu. Tanpa Anda menggunakan, tidak mungkin Anda menjadi orang spesial. Coba lihat, wawancara orang-orang yang spesial. Apakah dia tidur 8-10 jam? Tidak mungkin. Bung Karno berapa jam sih tidur? Dan sebagainya. Nah, jadi kalau ingin Anda menggunakan kemampuan yang diberikan beliau, maukah mempergunakan kemampuan spirit ini? Sehingga kebutuhan tidur bisa berkurang, dan kebutuhan tidur berkurang itu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan itu yang membuat saya bisa punya anak 6 setiap tahun, walaupun dalam aturan pemerintah tidak boleh punya anak, harus 2 dan sebagainya. Tapi saya ingin membuktikan banyak anak, banyak rezeki. Dan sekarang cucu saya 28, meninggal 5, 23. Nah, ini satu contoh, saya punya anak tetap, di kantor juga tetap bekerja, walaupun selalu dimarahi, malahan di macam-macam dan sebagainya. Tapi ingin membuktikan penggunaan spirit akan banyak artinya. Ada lagi? Muncul dari saya Bu Suryani, maaf Yud. Mungkin Ibu bisa kasih 1 atau 2 kiat sekarang yang kita bisa langsung terapkan, bagaimana kita mengharness, menerapkan spirit itu, bagaimana memperkuat spirit agar kita bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa mempergunakan spirit seperti tadi saya katakan, latihlah diri meditasi metode spirit. Tanpa latihan, tidak mungkin Tuhan memberikan langsung dirubah siapapun, pasti dilatih dan ya, manusia itu digunakan oleh beliau perlu latihan. Bisa tidak menerima kemampuan ini? Kalau tidak mungkin diberikan ilmu yang luar biasa, misalnya menyebarkan agama dan sebagainya itu. Nah, jadi banyak orang berpikir, saya mau latihan, tidak mungkin tanpa latihan. Harus latihan tiap hari, dan menemukan hal-hal yang baru dari metode ini. Tetapi kalau ingin, menurut saya, kalau ingin mempelajari ini dan kita berguna di mana-mana, janganlah hidup kita hanya untuk meditasi, tetapi untuk kerja, tapi meditasi itu digunakan untuk mengaktifkan kerja kita lebih berhasil lagi.
Jadi bertahap. Tidak mungkin sekarang saya latih meditasi, besok sudah bisa tidak tidur 7 jam, tapi 1 jam, tidak mungkin. Ya, tubuh kita pun jadi besar begini, makan dulu berhari-hari sampai berapa tahun baru tingginya berapa. Ya, tapi banyak orang mau belajar meditasi, sekarang belajar langsung bisa. Ya, tidak mungkin. Nah, yang berhasil adalah mereka yang menerima apapun perubahan itu akan saya pelajari. Dan inilah yang berhasil akan menggunakan itu. Terima kasih Bu Suryani. Mungkin Ibu Haryanti atau Ibu Yeni Toar mau mengajukan pertanyaan. Tadi Bu Haryanti Kosta baru mengatakan selamat pagi Ibu Suryani, belum melanjutkan. Silahkan Bu Haryanti. Langsung buka mic saja, buka mic dan buka video. Kalau tidak siap, mungkin Ibu Yeni Toar, silahkan. Belum mau muncul. Maaf tadi Yud, saya potong Anda. Tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Suryani, berkaitan dengan tidur tadi, Ibu katakan bahwa yang penting sepertinya adalah kualitas tidurnya gitu. Iya. Jadi walaupun 1 jam tapi kualitas tidurnya baik, itu lebih baik dibanding kalau 8 atau 10 jam tapi tidak baik. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana menilai kualitas tidur yang baik itu, Bu? Menilai kualitas tidur, Anda baru bangun segar. Ya, karena itu sebentar saya latih relaksasi. Kalau tidak ada pertanyaan meditasi, kami latih relaksasi, sehingga dengan relaksasi Anda melatih untuk tidur, untuk istirahat. Jadi kalau capek misalnya kerja kemana-mana, relaksasi saja. Ya, tidur, biarkan tidur. Tapi kalau meditasi, usahakan jangan tidur. Jadi meditasi untuk menggunakan kemampuan spirit, kerja, sedangkan relaksasi untuk menyembuhkan diri, untuk istirahat, sehingga dengan istirahat 10 menit saja Anda tidur lelap, maka sama dengan 1, 2, 3 jam. Dan bisa jadi apa saja. Dan orang banyak mengeluh, aduh saya tidak repot Bu. Ya repot bukan merepot, tapi tidurnya yang banyak. Sebenarnya tips ini penting. Tapi jangan memaksa sudah ngantuk-ngantuk tidak tidur, kan merusak tubuh juga. Sebenarnya tips dari Ibu yang baru saja disampaikan ini penting sekali untuk masa-masa pasca pandemi ini. Ya. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta, pertanyaan tambahan, atau Bu Sinta akan bertanya langsung, silakan. Bisa di open mic-nya. Atau saya bacakan. Ini Bu, dari pertanyaan tambahan dari Ibu Sinta. Berapa lama latihan meditasi untuk akhirnya kita bisa menggunakan spirit? Itu pertanyaan 1. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ciri-ciri ketika kita sudah bisa menggunakan spirit itu? Berapa lama meditasi? Usahakan sekitar 10-15 menit, tidak perlu pasang wecker. Jadi meditasi kalau lebih dari 15 menit, ya Anda mungkin ngelamun, mungkin yang lainnya. Latihlah sekitar 10-15 menit. Sebab hidup kita bukan untuk meditasi, untuk kerja. Jadi jangan berpikir hasil. Banyak orang belajar meditasi, baru belajar 1 minggu sudah pingin hasilnya. Berhasil tidak berhasil, saya akan lakukan. Sama seperti Anda makan. Waktu makan tinggi Anda 1,5 meter, Anda ingin jadi 1,8 misalnya, 1,80 meter, baru makan 1 minggu, kok saya tidak tinggi-tinggi? Kan tidak mungkin lah dalam seminggu tinggi. Nah, meditasi juga demikian. Kebanyakan mereka tidak berhasil meditasi karena minta hasil segera. Belajarlah
meditasi, berhasil tidak berhasil saya akan coba. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditanyakan? Bagaimana ciri ketika kita sudah bisa menggunakan spirit itu? Bagaimana ciri-ciri kita sudah menggunakan spirit? Baru selesai meditasi, Anda merasa tenang. Ya, dan kemudian Anda bisa merasakan perasaan orang lain tanpa dia menyampaikan ya marah atau sengkel atau apa dan sebagainya. Jadi banyak hal kita bisa gunakan dalam keseharian. Misalnya mau menulis, Anda diam, tiba-tiba ada ide. Kemudian mengetik dengan cepat dan sebagainya tanpa berhenti. Nah, itu pun karena kita sudah berhasil menggunakan spirit dalam keseharian. Sangat baik untuk wartawan, sehingga bisa mencari pertanyaan yang tepat untuk memancing orang itu mengeluarkan ide-idenya dan sebagainya. Sebaiknya wartawan itu belajar kontak spirit ini. Itu yang paling bagus. Sehingga tidak terlalu banyak cerewet bertanya macam-macam. Cukup ditanyakan satu, keluarlah semuanya dan dirangsang untuk dia mengeluarkan perasaannya sehingga kita bisa tinggal mencatat. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan dalam kontak spirit ini. Ada lagi? Ada Bu, sekarang dari Pak Agung Swadana. Saya salut pada Ibu Profesor di usia rambut sudah memutih. Yang dapat saya tangkap hari ini adalah senyum dari Ibu Suryani yang sangat menyejukkan. Mungkin atau sangat mungkin hal ini efek dari meditasi suksma, Bu Profesor. Demikian, Bu. Ya, meditasi akan berguna kalau kita mau belajar dari hasil meditasi. Tidak akan mungkin walaupun tahunan kita belajar meditasi, tidak mengambil manfaat dari meditasi itu, tentu kita tidak menghasilkan. Biasanya orang itu selalu mengeluh dengan adanya perubahan, baru rambutnya putih sudah bingung bagaimana biar hitam. Terima saja. Kalau putih ya putih. Maaf Ibu, suaranya terputus lagi. Kalau membawakan memperlihatkan kekuatan kita, tentu akan berhasil. Kalau tidak, ya untuk memindahkan rambut kenapa tidak menerima perubahan? Maaf, tadi suara yang bagian terakhir, suara Ibu hilang sama sekali, Bu. Mohon maaf. Ini bagaimana kita mengatasinya? Ada kedengaran suaranya tadi, Bu. Tadi bagian terakhir, Bu. Setelah terima saja rambut memutih dan kemudian hilang sama sekali suara Ibu. Ya, dengan menerima, kita tidak akan tertekan. Ya, sebab kalau tidak menerima, kenapa si putih sibuk membeli pengecat warna dan waktu kita untuk belajar yang lainnya tidak ada. Jadi kalau memang kita sudah tua, bagaimana tua ini, tua yang berguna, tunjukkan kita tetap aktif yang macam-macam, tetap biarkan rambut putih, dan akhirnya banyak orang sekarang mau meniru saya. Ibu Suryani aja tenang dengan rambutnya putih. Ya, dengan kita memperlihatkan begini, kita pun juga bisa merangsang orang jangan sibuk mengurus rambut saja. Kenapa tidak kemampuan otak kita gunakan untuk yang lainnya? Sama seperti umur 79, orang mengatakan ngapain kamu ngomong? Macam-macam di rumah saja sudah tua. Ya, di rumah tidak ada pekerjaan, banyak hal yang perlu kita bantu, ya kita coba diterima, syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, jadi dengan demikian kita mencoba memperlihatkan
tua ya bagaimana kita memperlihatkan tua berguna, bahagia dan sejahtera sehingga orang bisa tertarik untuk dia tua pun masih tetap aktif. Kenapa saya yang muda tidak bisa dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh untuk mempertahankan kehidupan ini. Terima kasih, Bu. Ini Yud, silakan pertanyaan Ini ada dari Pak Ramdan. Ya. Ramdan. Ibu seorang profesor yang mendalami ilmu jiwa. Bagaimana meditasi yang spiritual bisa saling melengkapi dengan ilmu jiwa yang sains? Ini kan Ibu. Ya, permulaan saya menyampaikan konsep melihat manusia tidak hanya mind body, kita punya spirit. Ditentang oleh Profesor Kusmanto yang mengatakan kamu ini bukan ilmuwan, bukan dokter, bukan psikiater, hanya dukun. Semua mentertawakan saya dan semua meninggalkan saya. Tapi saya tetap jalan bahwa kita punya spirit, roh, atma yang bisa dimanfaatkan. Nah, karena itulah kami bergerak melakukan semuanya ini di masyarakat. Kami ajarkan meditasi, relaksasi, dan sebagainya itu. Dan kemudian kami pun memperlihatkan bagaimana kami bisa mempergunakan spirit ini. Memang untuk membuat sesuatu yang baru, hantaman banyak. Tapi dengan kami berjuang, dan kemudian memperlihatkan bahwa manusia harus dilihat seutuhnya. Mind, body, spirit. Sosio budaya berbasiskan masyarakat. Dan dengan penerangan ini kami mencoba, walaupun di Indonesia tidak diterima, kami lakukan dan dunia barat justru menerima kami. Mereka meminta dimanapun saya berada, ajari kami meditasi. Ya memang orang Bali, orang Indonesia memang lebih menghargai orang asing dibandingkan masyarakat. Jalan dan kami tulis buku apapun, diterima syukur, tidak apa-apa. Nah di kedokteran sekarang, ya tanpa sadar mereka menerima konsep kami. Mind, body, spirit itu. Ya walaupun kalau ditanya prakteknya mereka tidak mengerti spirit itu. Tapi kalau mau mengerti, maka kita mudah, tidak terlalu banyak lama mengobati orang, biarkan spiritnya yang melakukan tugas seperti itu. Sehingga kita bisa nyaman dalam hidup ini. Misalnya di dalam memilih pasangan, cocokkah kita? Tidak perlu sampai saya cinta, saya begini dengan omong. Rasakan hati dengan hati. Apakah dia betul mencintai kita atau cuma sekedar mencari popularitas atau mencari apa dari kita dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan untuk komunikasi, untuk memahami orang lain dan sebagainya sehingga tidak perlu waktu lama untuk menyelami seseorang. Jangan sampai biarkan diri kita diperas oleh orang tanpa kita tahu. Dan yang kedua, tentu dengan menggunakan spirit, roh, atma, kita mempercepat proses bagaimana memperbaiki tubuh kita, kita bisa melakukan self-healing untuk diri kita, dan sebagainya. Nah, jadi dengan tidur, tidak sekedar tidur, bisakah tidur itu kita gunakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri, memperbaiki keadaan tubuh dan mental kita, sehingga kita bisa juga tetap produktif walaupun sudah umur 80, 90 dan sebagainya. Dan yang lainnya dengan konsep seperti ini, saya tidak menerima bahwa gangguan jiwa karena faktor keturunan. Gangguan jiwa karena trauma. Trauma waktu dibuat, trauma dalam kandungan, trauma dalam waktu dibesarkan 10 tahun pertama itu. Nah, karena itulah saya mencoba mempergunakan konsep ini di dalam menangani gangguan jiwa. Misalnya waktu bom Bali, siapa tidak trauma? Ratusan anak-anak dan mereka yang mengalami trauma kami terapi. Lepaskan dari trauma itu. Mereka teriak dan sebagainya di hipnosis yang kami sebut dengan spiritual hypnosis assisted therapy. Dan itu sangat terkenal, sudah dimuat di jurnal asing, tapi di Indonesia memang tidak begitu dipahami karena banyak yang menentang.
yang memang untuk membuat sesuatu hal yang baru makin ditentang, makin menantang buat saya, tapi mereka tetap berusaha bagaimana menghancurkan. Ya tidak masalah. Tapi baru kali ini saya diajak untuk ngobrol. Mungkin ini saatnya untuk memperkenalkan spiritual itu di masyarakat Indonesia. Padahal mereka yang pelajari agama, spiritual, mempergunakannya, tetapi tidak bisa menyebarkannya secara ilmu pengetahuan kita, baik dari dokter dan lainnya. Ada satu pertanyaan dari saya pribadi, Bu Suryani, berkaitan dengan yang baru saja Ibu sebutkan dengan trauma healing ini. Apakah meditasi yang Ibu ajarkan ini mengintegrasikan juga dengan trauma healing ini? Iya, bisa dilakukan sendiri. Tidak selalu harus ke psikiater, ke yang lainnya. Kalau sendiri seperti tadi, ajak meditasi, kemudian Anda mohon pada Tuhan, berikan saya melihat diri saya, dari sana Anda akan belajar. Atau kemudian kalau Anda mau melakukannya, merasa jengkel sama ibu, sama bapak, atau sama pacar, setelah meditasi Anda kontak spirit, mohon pada Tuhan bisa ketemu dengan orang yang tidak saya sukai. Nah, Anda di sana terapi atau rasakan apakah dia memang tidak menyukai Anda atau tidak dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk diri kita dahulu. Jangan mengajarkan orang, tapi kalau Anda sudah bisa memahami penggunaan spirit ini, hidup kita ini sangat-sangat luas. Apa yang harus saya lakukan? Karena kita kebanyakan waktu yang belum bisa kita isi. Ya, jadi karena kita tidurnya sedikit, apalagi yang kalau tidak kita tambah ilmu, ya kita ngelamun atau mengganggu orang lain. Nah, karena itu kalau kita memang bisa menggunakan kemampuan spirit ini untuk belajar, menambah ilmu, dan menambah yang lainnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau seperti ilmuwan, ya dengan keilmu pengetahuannya. Kalau wartawan, dia lebih banyak mendapatkan ide-ide baru dan sebagainya. Walaupun ngetik sampai pagi tidak akan lelah, karena spirit Anda akan kerja. Jadi kalau kita mempelajari spirit, metode spirit begini, tidak ada lagi kata maaf Bu, saya repot, saya tidak ada waktu. Tidak ada waktu, justru tidak ada waktu. Banyak waktu yang bisa kita gunakan, yang tidak tahu kita untuk apa. Ada lagi? Ada, Yud, silahkan dari Ada Bu Yeni. Yeni Toar yang bertanya bahwa Bu Yeni pernah membaca bahwa energi spiritual itu tinggi pada saat pagi dan sore hari. Jadi ada waktu tertentu. Apakah benar seperti itu? Dan juga seperti apa bentuk energi spiritual itu? Demikian Bu pertanyaan dari Bu Yeni. Kalau Anda tanya saya, tidak ada pembatasan pagi, siang, sore, malam, sama saja. Tergantung kita. Dan meditasi pun jangan mencari tempat sepi. Makin ramai makin bagus. Tapi jangan di tengah lapang kita meditasi, dianggap pasien jiwa yang belanda, nganggur dan sebagainya. Tapi lakukan, tidak perlu menyuruh tetangga, tolong jangan main musik, biarkan, bisa enggak kita tenang. Jadi kalau bisa, dimanapun kita bisa menemukan ide-ide tertentu. Dan dalam belajar komunikasi, kita juga akan bisa merasakan, misalnya Bapak dengan saya ketemu. Lihat matanya, rasakan orang ini mau menghancurkan saya atau tidak, orang ini baik atau tidak, perlu enggak, dan sebagainya. Jadi kita bisa langsung, enggak perlu tanya, Anda ini memang senang sama saya, enggak perlu yang begitu-begitu. Dari rasakan di dada ini, kita punya radar di sini. Mata kita akan menembus mata orang itu, dan kita merasakan orang itu baik atau tidak. Kalau rasanya orang itu tidak baik, membahayakan diri kita, lebih bagus pergi saja. Oke. Waktunya masih ada sedikit, Bu. Tadi Ibu janji akan memberi meditasi singkat lagi untuk membantu kita. Saya ajarkan dulu relaksasi. Relaksasi, ya. Kita punya waktu kira-kira 12 menit, Bu. Ya. Silahkan.
Jadi kalau ada Anda tempat berbaring, berbaring. Kalau tidak ada tempat berbaring di tempat duduk, boleh bersandar. Semuanya sudah berbaring, tangan ditaruh di sebelah tubuh, telapak tangan tenaga ke atas. Kalau Anda duduk di kursi, rilekskan seluruh tubuh, dan setelah itu tutup mata. Lemaskan seluruh tubuh. Tutup mata. Rasakan seluruh tubuh dalam keadaan rileks. Pusatkan perhatian pada tubuh. Rasakan getaran dari kedua ujung-ujung jari kaki, naik pelan-pelan ke lutut terus ke pangkal paha. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa, biarkan apa adanya. Perhatian tetap merasakan proses masuknya kekuatan dari luar, masuk lewat kedua ujung jari kaki, naik pelan-pelan ke lutut, terus ke pangkal paha. Rasakan getaran naik sampai ke perut, rasakan gerakan dalam perut pelan-pelan melemah. Rasakan getaran naik sampai ke dada, rasakan irama pernapasan pelan-pelan melemah. Rasakan getaran dari bokong dan tulang ekor naik pelan-pelan sampai ke bahu. Rasakan getaran dari kedua ujung-ujung jari tangan naik pelan-pelan sampai ke bahu. Rasakan seluruh getaran naik sampai ke leher, kemudian ke muka. Rasakan otot-otot leher dan muka dalam keadaan relaksasi. Rasakan seluruh getaran naik sampai ke otak. Rasakan gerakan dalam otak pelan-pelan melemah. Rasakan seluruh getaran keluar lewat ubun-ubun. Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun ke otak, kemudian menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh fungsi fisik dan mental, sampai ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Ulangi proses ini. Mulai dari merasakan kekuatan dari luar masuk lewat kedua ujung-ujung jari kaki, naik pelan-pelan ke atas, dari ujung jari tangan naik pelan-pelan ke atas sampai seluruh getaran keluar lewat ubun-ubun. Kemudian rasakan dari luar masuk lewat ubun-ubun turun ke bawah ke seluruh tubuh sampai ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Kalau tertidur, biarkan tidur. Proses terus berlangsung.
Rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun, turun ke bawah ke seluruh tubuh. Rasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Ucapkan terima kasih. Rasakan seluruh tubuh bertenaga seperti biasa, sadari berada di tempat ini. Setelah seluruh tubuh dalam kondisi normal, buka mata pelan-pelan, nikmati apa yang Anda peroleh. Setelah itu, buat gerakan seperti Anda baru bangun dengan meregangkan seluruh otot tubuh, miringkan tubuh, duduk seperti biasa kembali. Nah, semua duduk rileks. Nah, ini relaksasi yang bisa Anda lakukan di rumah atau di mana saja kalau Anda capek dengan melemaskan seluruh tubuh, tidak berpikir apa-apa, dan kemudian biarkan tubuh mengaturnya. Dengan seperti ini, Anda akan bisa kembali segar. 10-15 menit relaksasi atau tertidur, maka Anda bisa kembali seperti biasa. Dan relaksasi ini kita gunakan juga sebelum tidur. Anda lakukan seperti ini sehingga nanti kalau Anda tidur bisa tidur lelap. Mimpi kalau Anda memang punya sesuatu yang perlu diberikan kepada Anda. Dan yang ketiga, kita gunakan juga untuk menyembuhkan diri Anda sendiri dengan relaksasi, mohon pada Tuhan untuk disembuhkan, dan dengan kemampuan spirit maka Anda akan diperbaiki. Ya, itu yang bisa kami lakukan dengan relaksasi ini. Jadi metode saya, pertama saya mengajarkan Anda untuk meditasi, memusatkan perhatian, menggunakan kemampuan spirit dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kami ajarkan bagaimana Anda menggunakan spirit dengan relaksasi, menyembuhkan diri Anda sendiri, atau membantu mereka yang tidak membantu dalam menyembuhkan diri sendiri. Dua ini kalau Anda lakukan, meditasi sekitar 10-15 menit 2 kali sehari, kemudian relaksasi kalau Anda capek, lakukan sekitar 10-15 menit, atau sebelum tidur Anda lakukan seperti ini, maka hidup Anda akan nyaman. Waktu Anda banyak, dan malahan Anda berpikir, apa lagi yang saya lakukan? Karena banyak hal yang bisa saya lakukan kalau memang saya ingin berjuang dalam hidup ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Bu. Ada komentar terakhir, Mas Yudi, dari Ibu Nataya? Sebelum ditutup, mungkin saya akan menyampaikan serapan yang saya dapat dari peserta. Ada dua. Satu, merupakan apresiasi pada Ibu Suryani. Ini dari Pak Agung Swadana. Sukma Bu Prof, semoga Bu Prof selalu sehat, bugar, dapat memberi pencerahan pada umat manusia. Ini juga dari Ibu Nataya, Ibu atau Bapak, Nataya Bagja. Sukma Ibu Suryani yang barusan bikin seluruh tubuh kayak ada AC-nya. Selain apresiasi, ada juga usulan, mungkin perlu juga untuk panitia khususnya, BCF, agar berikutnya tidak online lagi tapi offline. Ini dari rekan Ramdan. Saya mungkin ini untuk panitia BCF untuk tahun berikutnya mudah-mudahan bisa dilakukan secara offline. Silakan Debra untuk menutupnya. Oke, jadi kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Suryani, guru bagi kita semua. The most important woman in Bali, kata penghargaan dari internasional. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menghadapi begitu banyak kegiatan pada hari ini dalam acara-acara, rangkaian acara Borobudur International Writers and Cultural Festival. Selamat pagi, matur suksma. Terima kasih kami diundang untuk berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan ada. Terima kasih, Bu.
Terima kasih kepada seluruh hadirin. Sampai jumpa dalam acara yang berikutnya dalam Borobudur Writers and Cultural Festival. Selamat pagi.